wabarakatuh. Kami dari Puskesmas Wolo hadir dan memberikan inovasi untuk masyarakat Wolo dalam Puskesmas Wolo Menyapa. Puskesmas Wolo Menyapa adalah suatu program yang akan memberikan edukasi juga informasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Wolo. Nah, hari ini adalah launching perdana kami. Dan hari ini kami memiliki tema sehat dimulai dari rongga mulut. Nah, untuk itu bersama saya telah hadir narasumber di samping saya. Bisa perkenalkan diri langsung. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Dr. Gizi Intan Tiara. Mungkin perkenalan lebih lanjut. Ya, silakan perkenalkan. Kebetulan pada masyarakat Wolo. saya merupakan salah satu dokter gigi internship di wilayah Kolaka, tepatnya di Puskesmas Wolo. Nah, kebetulan saya sendiri berasalnya bukan dari daerah sini, tapi melainkan dari Padang nih. Jauh sekali dong. Iya, jauh banget, untuk sampai ke sini aja butuh perjuangan. Puskesmas Wolo, Dok. Iya, terima kasih. Begitu. Berapa lama di Wolo, Dok? Untuk di Wolo sendiri 3 bulan lamanya nih. Wah, 3 bulan, udah 3 bulan ngerasain Lumayan lama indahnya ya. Wolo. Berarti sudah banyak bertemu dengan orang-orang Wolo. Masyarakat, iya benar, Oke. masyarakat, adik-adik, bahkan gitu ya. Iya. Oke, Dok, karena tema hari ini adalah sehat dimulai dari rongga mulut. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan kami tanyakan. Kita juga live di Facebook, jadi untuk semua penonton di Facebook silahkan share untuk sebanyak-banyaknya agar bisa dinikmati semua oleh masyarakat Wolo. Baik, Dok, ini ada pertanyaan pertama. Oke. Mengapa sih kesehatan rongga mulut itu penting? Nah, pertanyaan yang sebenarnya itu dasar banget. Iya, Dok, Tapi dasar banget. masyarakat jarang ini notice kalau misalkan kesehatan rongga mulut itu penting. Nah, kenapa sih kesehatan rongga mulut itu penting? Karena makanan, minuman itu pertama kali kan masuk dari rongga mulut. Nah, jadi mulut itu adalah titik awal masuknya makanan, minuman, bakteri, kuman ke dalam tubuh kita. Jadi apapun yang masuk itu akan berpengaruh, baik dari sistem pencernaan, pendarahan. Jadi makanya kita penting banget nih memperhatikan tentang kesehatan gigi dan mulut gitu. Nah, juga kalau misalkan kita kulik lebih lanjut nih, kesehatan gigi dan mulut itu bukan hanya tentang gigi berlubang. Mungkin kita taunya tentang kesehatan gigi dan mulut. Oh, gigi berlubang nih biasanya kan. Tapi sebenarnya kesehatan gigi dan mulut itu mencakup juga tentang kemampuan makan. Nah, biasanya kalau misalkan orang yang giginya udah banyak hilang, itu kan kemampuan untuk mengunyah makanannya, daya kunyahnya itu lebih minim. Iya, Atau dia mengunyah sebentar langsung ditelan. Itu akan berpengaruh pada sistem organ tubuh pencernaannya. Ya, kadang juga, Dok, orang akhirnya jadi pilih-pilih makanan. Iya, benar. Pilih makanan yang stepnya lunak saja, Iya, atau tidak kemampuan benar. untuk mengunyah itu yang Iya, betul sekali. Oke. Kemudian ini, Dok, sekarang kan Kalau ini anak-anak itu, bahkan orang tua juga ya, kadang tidak terlalu memperhatikan kesehatan gigi anaknya. Iya, betul. Sehingga kadang yang gigi, apa sih, Dok, yang paling banter namanya itu? geraham. Gigi geraham itu, Dok. Kadang sudah berlubang. Pikirannya orang tua, ini kan baru pertama kali tumbuh, Iya, jadi betul. pasti akan berganti. Padahal itu udah gigi permanen. Udah gigi permanen. Iya, betul. Jadi Iya. itu banyak. Nah, itu salah satu mengenai gigi yang perlu kita perhatikan pada anak-anak. Oke, kita lanjut tentang gigi geraham. Tadi, Dok, itu banyak kekeluhan di orang tua menganggap gigi geraham itu masih bisa berganti, padahal sudah tidak bisa karena itu gigi permanen. Iya, betul. Nah, mungkin ini kita bisa jelasin sedikit ya mengenai gigi geraham pada anak-anak. Iya, Dok. Jadi sebenarnya kalau misalkan anak-anak
itu giginya kan masih gigi susu. Iya. Cuman ada di usia tumbuh kembang, dia nanti muncul gigi permanen gerakan pertamanya. Itu di rahang bawah. Cuman itu kita Biasanya umur berapa itu, Dok? biasanya umur 6 sampai 8 tahun. Oh, beda-beda setiap Beda-beda anak. setiap anak. Dan juga itu secara gambaran umum. Cuman ada beberapa anak yang Iya. tumbuh giginya lambat karena ada beberapa faktor gitu ya. Cuman Faktor-faktor apa itu, Dok? faktor nutrisi bisa jadi, atau kalau misalkan dia kenapa dia masih belum tumbuh karena gigi susunya belum dicabut gitu ya. Jadi mempengaruhi juga dia tumbuhnya berantakan bisa juga gitu ya. Terus juga sebenarnya gigi anak-anak kan kita masalah gigi anak-anak nih, kemarin saya kebetulan ikut program puskesmas atau program kementerian kali ya, CKG. Oh, cek kesehatan gratis itu, Dok. CKG. Ya. Jadi di CKG itu kebetulan saya sendiri memeriksa gigi anak-anak Iya. usia SD, TK gitu ya. Tapi pada saat diperiksa hampir rata-rata itu anak-anak memiliki gigi berlubang. Hampir di seluruh kecamatan Iya, Ngolo begitu, di Dok. seluruh kecamatan Ngolo itu memiliki gigi berlubang. Dan itu sebenarnya sangat disayangkan karena kenapa sih kita nggak boleh biarin anak itu giginya berlubang? Yang pertama, anak-anak kalau misalkan gigi berlubang itu dia malas makan pasti. Kalau dia malas makan, nutrisi yang masuk ke dalam tubuh pasti berkurang. Nutrisi yang berkurang itu bisa membuat anak-anak rentan terkena penyakit seperti penyakit pencernaan mungkin, atau gizinya kurang gitu ya. Jadi kenapa kita perlu kalau misalkan anak-anaknya giginya berlubang itu perlu ditambal gitu. Nah, untuk penambalan gigi ini, Dok, kan biasanya ya kalau masyarakat awam itu karena kesadarannya mungkin masih kurang tentang gigi, jadi kadang itu dibiarkan saja, Dok. Iya. Terutama misalnya gigi susu itu dibiarkan saja. Kalau gigi susu sebenarnya bisa ditambal atau tidak, Dok? Bisa banget. Nah, kalau gigi susu itu tetap kita lakukan penambalan, cuman Ya. tambalan antara tambalan anak-anak maupun dewasa itu berbeda. Iya. Kalau misalkan pada anak-anak kita bilangnya tambalan GIC atau glass ionomer. Ya. Sedangkan kalau misalkan tambalan pada orang dewasa atau pada gigi permanen itu kita gunakan tambalan resin komposit yang memakai sinar biasanya gitu. Kalau misalnya ada satu gigi yang berlubang, Dok, terus itu tidak ditambal, apakah itu bisa mempengaruhi gigi yang lainnya? Oke. Gigi yang berlubang itu bisa mempengaruhi gigi lainnya karena infeksi yang menyebar itu gitu. Jadi dia mengontaminasi gigi sebelahnya bisa jadi. Nah, apalagi anak-anak. Kalau kita perhatiin nih anak-anak kecil, biasanya kalau dia giginya berlubang di depan pasti Iya. kiri kanan. Gak mungkin Iya, satu betul. aja gitu. Pasti ada temannya, kan? Pasti ada temannya. Kayak pasangan aja ada temannya gitu, ya kan? Gitu, makanya kalau misalkan gigi berlubang, kalau udah kita lihat ada aja hitam atau kecoklatan, itu segera bawa ke dokter gigi gitu. Kadang juga, Dok, Mm-mm. ada yang umur 2 tahun misalnya kan rajin sikat gigi, tapi kadang ada yang white spot ya, Oh yang iya, putih-putih. iya benar. Kadang orang itu tidak terlalu mempermasalahkan karena dianggap kan belum lubang, tidak sakit, Iya, betul. jadi disepelekan. Mm-mm. Nah, bagaimana itu, Dok? Kalau misalnya umur anak 2 tahun gitu sudah ditemukan yang white spot itu? Oke, terima kasih sebelumnya nih, pertanyaannya juga cukup bagus tentang white spot. White spot sendiri itu sebenarnya sudah masuk kategori gigi berlubang. Oh, gitu. Cuman dia itu belum yang seperti belum parah. Nah, white spot itu sendiri itu berpengaruh kepada gigi. Contohnya bisa kita lihat dari kalau misalkan kita gunakan benda tajam, kita gerakan atau tekan dengan berlebihan, biasanya giginya rapuh. Nah, gigi yang kalau misalkan dia sudah rapuh, nanti itu yang jadi awal gigi berlubangnya. Jadi makanya anak-anak kalau misalkan kita lihat giginya bersih semuanya, marilah ke dokter gigi. Dan ada perawatan khusus anak Iya. nih, khusus white spot, yaitu
pemberian vitamin gigi pada anak. Nah, Di Puskesmas Wolo ada iya. Dok? Nah, kebetulan kalau misalkan kita datang ke Puskesmas Wolo untuk anak-anak yang giginya bersih tanpa adanya karies, itu bisa kita kasih vitamin gigi. Nah, kita olesi ke seluruh rongga masyarakat mulutnya. Wolo dengar ya, Mhm. dan dokternya sendiri bahwa di Puskesmas Wolo ada pemberian vitamin gigi Gigi. untuk anak. Iya, Dok, benar. untuk vitamin gigi anak itu sendiri dimulai dari umur berapa sampai umur berapa? Nah, sebenarnya untuk vitamin gigi itu tidak ada dimulai dari umur Ah. berapa sampai berapa. Cuman apabila anaknya misalkan sudah lengkap giginya seluruhnya, itu sudah bisa kita lakukan vitamin gigi. Nah, persyaratan vitamin gigi itu sebenarnya ada banyak juga. Dia zero karies atau tidak ada lubang. Terus juga rongga mulutnya bersih. Nah, nanti kita bisa kasih vitamin gigi. Itu dioles Dok, Dioles. itu tidak sakit. Enggak sakit, malah rasanya manis. Ada beberapa anak-anak yang suka gitu. Kalau giginya sudah lubang, Mhm. berarti yang lubang itu tidak bermanfaat lagi vitamin giginya Dok. Sebenarnya nih ada beberapa literatur atau waktu itu kita diskusi sama dokter pengampu spesialis gigi anak nih. Ya. Gigi yang berlubang, kalau misalkan sebenarnya vitamin itu kan khusus kita berikan kepada anak-anak yang memiliki gigi yang bersih atau zero karies, Yang tidak ada yang lubang. tidak ada lubang. Cuman kita bisa berikan vitamin gigi pada anak-anak yang giginya berlubang. Hah? Tujuannya agar lubangnya itu terhenti sementara atau pergerakan gigi berlubangnya itu terhenti. Cuman kalau misalkan kasus gigi berlubangnya itu belum sampai ke pulpa, itu kita masih bisa atasi dengan Iya. vitamin gigi. Cuman kalau misalkan kerusakan yang udah sampai pulpa, itu kita tidak bisa lagi atasi karena kalau kerusakan yang udah sampai pulpa berarti kan itu udah kena saraf, pembuluh darah gitu, sudah menginfeksi ke jaringan sekitarnya. Jadi tidak bisa hanya diatasi dengan vitamin gigi karena vitamin gigi itu sebenarnya perawatan preventif supaya tidak berlubang giginya gitu. Oke Dok, itu tadi untuk gigi pada anak. Iya. Kemudian masalah yang banyak di masyarakat juga Dok, gigi yang tumbuh paling belakang itu, yang biasa gigi. posisinya itu miring. miring. Uh-uh. Itu saya juga banyak dengar keluhan dari keluarga, dari tetangga. Banyak yang sering giginya di belakang sakit Dok, tapi itu dibiarkan. Iya, betul. Sebenarnya itu bisa ditangani di puskesmas atau tidak? Mhm. Kalau kondisi kasus seperti itu. Oke, kalau misalkan bicara gigi bungsul nih ya, Ya. kalau gigi bungsul atau gigi yang terakhir tumbuh pada saat kita dewasa. Nah, ini sebenarnya kalau di puskesmas sendiri kan itu dokter yang tersedia, dokter giginya kan dokter gigi umum. Nah, dokter gigi umum itu punya kriteria atau keterampilan yang boleh dan tidak dia kerjakan gitu. Kalau misalkan gigi bungsulnya itu tumbuhnya tegak, Iya. bagus, kemudian dia tidak gusinya tidak menutup dari gigi, itu masih bisa kita lakukan di puskesmas pencabutannya. Betul. Cuma kalau misalkan dia sudah menabrak gigi lawan, ibaratnya ini gigi depan. Nah, ini gigi bungsul menabrak seperti ini dan dia posisinya di bawah gigi sampingnya. Nah, itu biasanya kita kasih rujukan ke spesialis bedah mulut gitu. Karena kita memerlukan ronsen sebelum tindakan. Karena ronsen itu sangat penting pada saat tindakan baik itu pencabutan atau perawatan dari saluran akar sendiri. Oke. Terus Dok, masyarakat ya juga kadang kalau giginya sakit itu mengambil jalan pintas, langsung dicabut. Iya. Dan dicabutnya bukan ke dokter gigi, Gigi. tapi mohon maaf ke tukang gigi. Sebenarnya itu bagaimana sih Dok? Oke. Kalau sakit terus langsung dicabut, katanya biar masalahnya selesai. Iya. Karena kalau ke dokter, katanya ke dokter umum, misalnya ke dokter gigi umum ya, itu tidak dicabut, hanya dikasih obat. Terus itu malah dilarang untuk dicabut. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan ini paling sering terjadi di poli atau klaster gigi dan mulut ini. Iya, Dok. Nah, jadi banyak pasien kita yang datang, "Dok, gigi saya sakit ini, Iya. mau dicabut aja," gitu. Padahal kita kan udah saranin nih, ini harus dirawat, ini segala macam. Nah, kenapa sih kita
Oke, jadi kenapa sih kita saranin untuk gigi yang berlubang Iya. itu jangan dicabut dahulu? Karena apa? Kalau misalkan gigi kita berlubang, sebenarnya perawatan dari gigi berlubang itu adalah penambalan gigi. Cuman penambalan gigi itu pada kasus gigi berlubangnya masih sedikit. Masih sedikit. Tapi kalau misalkan lubangnya sudah besar, itu perawatannya berbeda, namanya perawatan saluran akar. Ya. Nah, itu kenapa sih kita rekomendasikan kepada pasien sebelum dia mau pencabutan? Karena apa? Kalau misalkan kita udah cabut gigi, gigi itu tidak muncul kembali, tidak tumbuh lagi gitu. Berbeda sama gigi susu. Kalau gigi susu kan dicabut, muncul gigi permanen. Kalau gigi ada penggantinya. Sedangkan kalau misalkan gigi permanen Ya. dicabut, itu tidak ada penggantinya lagi. Nah, gigi Ada dong penggantinya, apa? gigi palsu. Gigi palsu yang dibuat di tukang gigi lagi. Iya. Itu sangat berbahaya gitu ya. Jadi gigi yang copot atau dicabut, kalau nggak ada kita kasih ganti, itu juga berbahaya bagi kita sendiri. Salah satunya apa? Tingkat kesehatan kita bisa menurun karena salah satu gigi pengunyah kita hilang akibatnya mengunyah makanan tadi tidak maksimal dan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh berkurang. Jadi kualitas hidup kita berkurang nih, yang ibaratnya mungkin kita sehatnya mungkin sampai umur segini, tapi karena gigi kita hilang sehatnya jadi umur segini gitu. Terus juga kalau gigi kita hilang, kalau nggak diganti bisa bergeser, bisa turun. Misalkan gigi yang hilang tuh gigi bawah, nah gigi atasnya bisa turun ke bawah, gigi kiri kanannya geser ke kanan dan ke kiri gitu. Dan itu akibat yang terakhir merusak sendi yang tanpa kita sadari, yang kalau misalkan buka tutup mulut jadinya bunyi-bunyi, atau bahkan kalau misalkan dia ketawa-ketawa besar sampai dia nggak bisa tutup mulutnya, itu ada tuh kasus Lokasi rahang ya? dislokasi rahang namanya gitu. Jadi penting kalau misalkan kita giginya berlubang, itu penting sekali itu untuk ditambal terlebih dahulu, jangan langsung cabut. Karena kalau misalkan udah dicabut itu kayak harga mati gitu. Kalau misalkan udah dicabut kan nggak ada ini gantinya lagi gitu. Penonton dengar. Jadi lebih baik ditampal dulu. Kalau tidak misalnya sudah parah dok, udah parah nih. udah parah gigi berlubangnya. Iya. Maunya apa dok? Kalau misalkan udah parah, biasanya tergantung kita lihat lagi apakah parahnya itu sampai cuma sisa akar atau bagaimana. Kalau misalkan udah sisa akar, tentu nggak bisa lagi dipertahankan, makanya kita cabut. Gitu. Oke dok, ini ada pertanyaan dari live streaming Facebook dari Topan Rita Lopi. Pertanyaannya, bagaimana cara memotivasi anak-anak yang malas sikat gigi dok? Oke. Motivasi ya, apalagi anak-anak nih. Iya. Cara anak-anak kadang suka riuh, suka berkeliaran, mau diajarin ini tapi dia ngeyel gitu ya. Motivasi anak cara sikat gigi sebenarnya itu yang pertama kali itu yang harus diperhatikan dari lingkungannya dulu. Jadi orang tua mengajarkan atau memberikan jadwal sikat gigi bersama dengan orang tua. Jadi dia nggak sendirian sikat giginya. Jadi orang tua ikut andil sikat gigi bersama. Misalkan sebelum tidur, ayo kita sikat gigi bersama sama mama sama papanya gitu ya. Jadi anak-anak juga termotivasi untuk sikat gigi bersama gitu. Jadi orang tua jadi teladan ya dok. Benar. Contoh dulu. Iya, benar. Kalau misalkan orang tuanya nggak sikat gigi tapi anaknya disuruh sikat gigi, nanti dia bilang mama aja nggak sikat gigi gitu. Terus dok, ini juga dok, selain sakit gigi berlubang, kasus yang paling banyak itu adalah bau mulut dok. Oke, bau mulut ya. Iya, kan kadang kita gak nyaman gitu dok ngomong sama kalau bau. Bau akhirnya pakai masker Pakai untuk masker. melindungi bau mulut ini ya. Kalau pakai masker dok, kulit giginya yang tersiksa. Iya bener banget, jadinya kita bau diri kita kecium Iya, sendiri kecium gitu ya. dok. Oke. Gimana tuh, dok? Tentang bau mulut. Nah,
bau mulut sendiri sebenarnya kita harus identifikasi dulu nih. Kenapa kita bisa bau mulut gitu ya. Nah, biasanya bau mulut itu ada dua kondisi. Itu antara karena karang giginya atau karena mungkin bisa jadi dia karang giginya nggak ada tapi dia bau mulut. Kenapa itu? Nah, bisa jadi karena faktor air liur. Air liur yang terlalu sedikit membuat rongga mulut kita kering. Dia mengakibatkan bau mulut itu sendiri. Jadi kalau mulut kering bisa menyebabkan bau mulut juga ya, Dok? Iya, benar. Contohnya pas kita puasa nih. Kalau puasa kan kita nggak ada makan, nggak ada minum gitu kan. Benar, Jadinya rongga mulut kita kan kering itu. Nah, itu bisa juga menyebabkan bau mulut gitu. Oke. Iya, Ini benar. ada pertanyaan lagi dari live Facebook. Kalau gigi goyang karena karang gigi sudah menumpuk, sebaiknya diapakan, Dok? Nah, ini gampang banget nih. Ini dari Hadijah. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, untuk gigi yang sudah goyang karena karang giginya ya tadi, itu harus diapain? Nah, itu tindakan yang tidak lain dan tidak bukan itu pembersihan karang gigi. Betul banget. Jadi, kenapa sih gigi kita itu bisa goyang? Karena karang gigi yang menumpuk itu menyebabkan gusi kita turun ke bawah. Iya. Sedangkan fungsi gusi dan tulang, ada tulang penyangga itu fungsinya untuk menyangga gigi kita gitu. Menyangga gigi. Cuman karena karang gigi, antara karang gigi, sisa makanan menumpuk, jadi gusi kita turun ke bawah, yang nyebabin gigi kita goyang. Nah, kalau misalkan gigi kita udah goyang, itu pembersihan karang gigi adalah solusi utama. Tapi kalau goyang ini kan goyang, Dok, terus dibersihkan karangnya, apa tidak berisiko ini tambah tercopot gitu ya. Gitu. Oke, kalau misal jadi perawatan untuk gigi goyang itu sebenarnya belum selesai di pembersihan karang gigi aja gitu ya. Nah, untuk gigi goyang sendiri boleh dijelasin dulu. Pembersihan karang gigi sebenarnya itu dimulai dari pembersihan karang gigi itu kita bersihkan dulu giginya kan. Nah, gigi yang goyang itu ada kriterianya. Ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, kalau misalkan dia masih ringan dan sedang, itu setelah kita bersihkan karang giginya, biasanya kita observasi selama 2-1 bulan itu giginya sudah kembali normal. Tidak ada tidak ada goyang lagi gitu. Tapi biasanya ada beberapa pasien yang kegoyangannya sudah derajat 2 atau derajat 3, tidak bisa hanya dengan pembersihan karang gigi aja. Jadi harus dilanjutkan dengan treatment namanya splinting. Nah, splinting itu sendiri dia mirip seperti behel. Cuman dia kawat yang kita lilitkan di antara gigi atau interdental, jadi penyangga, kita pegang dia di kiri kanan biar dia bertahan dan regenerasi dari gusi dan tulangnya itu bisa maksimal, karena dia ada beberapa faktor juga kan, udah goyang sekali jadi dia tidak bisa yang kembali sehat secara langsung. Dok, ini kenapa masyarakat biasanya itu membersihkan gigi hanya pada saat sakit? Padahal kan sering kita dengar periksa gigi itu minimal 6 kali dalam 6 bulan. Tapi kan masyarakat hanya tahunya ke puskesmas atau ke dokter gigi itu pada saat giginya sakit atau giginya bermasalah. Itu, Dok. Kalau ditanya kenapa sih masyarakat banyak yang datang pada saat giginya sakit. Nah, mungkin dia merasa pada saat giginya nggak sakit, ya udah nggak usah deh, ditunda aja kan, toh nggak ada sakit juga gitu ya. Terus juga ada beberapa mungkin dari masyarakat yang dia merasa perawatan gigi itu mahal gitu ya. Padahal kalau misalkan kita periksa ke dokter gigi sekali 6 bulan aja, itu kan mengurangi dari biaya perawatan yang selanjutnya kalau misalkan giginya berlubang. Padahal lebih mahal perawatan gigi berlubang dibanding dengan pengecekan gigi secara berkala setiap 6 bulan. Dan itu gratis kan? Dan itu gratis kalau di puskesmas memiliki kartu BPJS. Jadi masyarakat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya kartu BPJS-nya ya. Jadi jangan kita menunggu gigi sakit untuk peduli pada kesehatan gigi. Iya. Terus ini juga dok, ada pertanyaan dari live Facebook, kenapa gigi sering terasa sensitif? Kadang kalau kayak kita minum air yang dingin, ngilu gitu dok. Atau kadang sikat gigi juga kadang ngilu. Oke, banyak sih ini keluhan terutama pada orang usia lanjut nih. Kan dia banyak mengeluhkan gigi sensitif. Nah, itu biasanya gigi sensitif itu dipengaruhi karena faktor sikat gigi. Sikat gigi yang mungkin terlalu keras atau teknik sikat gigi yang salah. Gitu. Jadi menyebabkan giginya sensitif. Atau bisa juga faktor dari lingkungan atau kebiasaan masyarakat. Biasanya ada beberapa daerah yang kalau misalkan dia suka makan asam, suka makan cuka. Nah, giginya itu bahan dari makanan yang asam atau yang cuka seperti itu bisa berpengaruh terhadap gigi. Dia menyebabkan abrasi dari gigi itu sendiri atau penipisan dari lapisan gigi yang menyebabkan dari gigi sensitif itu sendiri gitu. Penipisannya tidak tampak secara umum. Iya, tidak tampak. Itu terkikis ya. Iya, betul sekali. Apalagi kalau misalkan sikat gigi yang terlalu keras tuh biasanya kita nggak sadar. Mungkin kita ngerasa sikat gigi yang terlalu keras itu bisa bersih giginya gitu ya. Tapi sebenarnya sikat gigi yang terlalu keras malah itu sebenarnya merusak dari gigi kita sendiri gitu. Tadi dokter sebutkan salah satu faktornya karena salah teknik sikat giginya. Iya, benar banget. Coba dok bagaimana yang seperti apa? Oke. Untuk teknik sikat gigi sendiri banyak yang beranggapan atau berpikir sikat gigi itu gerakannya kiri kanan. Nah, misalkan ini gigi, kebetulan kita nggak bawa pentemnya, cuman kita demonstrasikan sekilas di sini ya. Jadi kalau misalkan ini gigi, cara sikat gigi itu sebenarnya bukan gerakan kiri kanan, tapi gerakan atas bawah. Gitu. Karena kalau misalkan gerakan kiri kanan itu akan menggesek dari gusinya sendiri, itu yang menyebabkan juga gusinya sering berdarah. Jadi gerakan sikat gigi itu atas bawah gitu. Kemudian kalau misalkan posisi buka mulut kan ada kita bersihkan juga di bagian dalam. Nah, gerakannya mencongkel ke arah luar. Dicongkel. Iya, benar. Bukan gini-gini. Bukan kiri kanan. Bukan kiri kanan gitu. Jadi ada gerakan-gerakannya. Nah, juga boleh ditambahin ini Kak, kalau sikat gigi, ngomong-ngomong sikat gigi nih, masyarakat sebenarnya pada umumnya ya udah sikat gigi, yang penting sikat gigi kan. Iya. Sebenarnya sikat gigi ada batas waktu minimalnya juga nih. Batas waktu minimal sikat gigi itu 2 menit. Jadi nggak boleh cepat-cepat. Iya. Jadi kalau misalkan kita sikat gigi itu pelan-pelan gerakannya, gerakan atas bawah. Terus juga selama 2 menit. Nggak boleh kurang dari 2 menit. Tuh. Jangan asal sikat gigi aja ya. Oke. Minimal berapa kali sehari? Tambahan juga minimal sikat gigi itu 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, juga boleh nih saya kasih tips biar giginya nggak sensitif. Oke, dengan teman-teman kalau misalkan giginya banyak yang sensitif itu bisa dengan cara sikat gigi minimal 2 menit. Setelah itu pasta giginya jangan dibuang dulu. Dibiarkan selama 4 menit. Jadi kita lanjut sabun, sampo dulu gitu ya. Nah, selama 4 menit. Jadi habis 4 menit baru dikumur-kumur. Nah, biasanya itu juga mengurangi dari rasa sensitivitas dari gigi kita. Oke, kita baca lagi dok komen di live streaming dari Asti Ayuningsi. Apa saja jenis pelayanan gigi di puskesmas yang bisa di-cover oleh BPJS? Oke, pertanyaannya tentang pelayanan BPJS ya? Iya. Nah, biasanya kalau pelayanan BPJS yang kita layani di poli gigi itu berupa karies gigi atau gigi berlubang itu kita bisa tangani. Kemudian juga pulpitis hampir sama dengan karies. Nah, cuman dia udah sampai ke saraf jaringan. Kemudian juga nekrosis pulpa kita bisa tangani. Itu
biasanya giginya mati atau tandanya itu perubahan warna gigi gitu. Itu kita bisa lakukan perawatan serta kelainan jaringan lunak seperti sariawan, kemudian misalkan jamur pada rongga mulut, kemudian abses pada rongga mulut, itu masih bisa kita tangani sesuai kompetensi kita. Cuman kecuali perawatan estetik seperti tambalan yang estetik yang kita lihat-lihat di Instagram atau prostetik seperti gigi palsu, itu masih belum di cover BPJS gitu. Kemudian ada lagi dok dari live streaming ini dari Tata Jumran. Apa sih penyebabnya sehingga gigi tumbuhnya tidak rapi? Oke. Gigi yang tumbuh tidak rapi nih ya, berarti berantakan giginya. Nah, ini biasanya dimulai dari usia anak-anak. Jadi yang berawal dari gigi susunya itu tidak dicabut pada waktunya. Atau dia sebelum waktunya dia udah dicabut. Terlalu cepat dicabut itu bisa bikin giginya bingung, gigi permanennya bingung arah tumbuhnya kemana nih, itu bisa menyebabkan giginya berantakan juga. Nah kalau misalkan giginya lambat dicabut, misalkan gigi susunya masih ada nih, tapi gigi permanennya udah mulai tumbuh, tapi telat dicabut, itu juga bisa buat giginya crowded atau berantakan karena gigi susunya menghalangi tumbuh dari gigi permanennya gitu. Akhirnya juga ya akhirnya muncullah gigi yang berantakan. Tapi bisa juga dari faktor keturunan. Keturunan bisa dong. Iya, kebetulan kalau saya sendiri nih gigi orang tua saya juga kebetulan berantakan. Awalnya dempet, ternyata anaknya juga dempet semuanya gitu. Makanya sekarang saya pakai ortodontik atau behel gitu. Adik saya juga pakai itu. Pakai behel karena kasus giginya sama, karena keturunan. Iya, berantakan juga. Iya. Ada lagi nih dok dari Yuni Putri. Apakah ada perawatan gigi khusus bagi pecinta kopi? Ini pecinta kopi. Perawatan gigi khusus ya bagi pecinta kopi. Biasanya giginya ini apa? Agak kuning-kuning. Ada stain, gitu ya, atau bercak pada gigi. Mungkin kalau saya boleh bilang nih, tipsnya kalau minum kopi pakai sedotan. Pakai sedotan karena langsung ditelan, nggak kena giginya gitu. Jadi kalau ada kandungan cyanidanya, bercanda ya. Kalau ada kandungan cyanida, iya langsung kena dong. Nggak nyangkut gigi lagi kan. Nah, jadi itu kalau misalkan perawatan khusus yang suka minum kopi itu dia kalau bisa minum kopi pakai sedotan ya? Jadi langsung telan, nggak kena gigi, permukaan giginya. Cuman kalau misalkan dia udah ada stain, sudah ada bercak atau pada gigi atau perubahan warna, itu bisa dua perawatan. Yang pertama scaling atau pembersihan karang gigi, dan bisa juga dari memutihkan gigi, namanya bleaching gitu. Cuman kalau bleaching biasanya itu tidak ada disediakan di puskesmas, biasanya itu klinik yang menyediakan. Kalau scaling ada nih. Kebetulan kalau di klinik di puskesmas sendiri itu ada yang nyediain scaling khusus karang gigi yang banyak. Ada juga scaling untuk pasien dengan stain yang banyak. Jadi pembersihan karang giginya tanpa rasa sakit. Jadi kita semprotkan di puskesmas Wolo bisa dong. Ada untuk masyarakat Wolo ya, untuk giginya bapak-bapak kebanyakannya yang giginya agak berubah warna kekuning-kuningan atau malah banyak yang hitam ya. Mungkin karena ini apa yang lumpur ya? Lumpur rokok. Iya benar. Lumpur rokok. Nah, datang ke puskesmas Wolo, kita ada fasilitasnya pembersihan karang gigi tanpa rasa sakit. Stain. Namanya stain. Pembersihan gigi tanpa rasa sakit. Oke. Terus ada lagi nih dok dari Rahmatullah. Kenapa gigi bisa berlubang dan kenapa lubangnya awalnya kecil makin besar padahal rajin sikat gigi? Oke. Nah, faktor kenapa gigi bisa berlubang dan biasanya lubangnya awalnya kecil lama-lama besar. Nah, faktor gigi berlubang ada banyak nih. Gigi berlubang bisa disebabkan oleh faktor makanan. Makanan yang terlalu manis, terlalu lengket, itu biasanya bisa menyebabkan gigi berlubang karena bakteri itu dia suka sekali dari makanan manis gitu ya.
Terus juga makanan yang lain kan kenapa tidak direkomendasikan untuk kita, Iya. karena menyebabkan gigi berlubang, karena makanan yang lengket biasanya dia tidak bersih pada saat kita berkumur-kumur ataupun sikat gigi agak susah dibersihkan gitu. Nah, lubang kenapa bisa yang awalnya kecil dan lama-lama jadi besar? Iya. Itu karena kita tidak, yang pertama kita tidak perhatikan sikat gigi kita. Mungkin kita mengira sikat gigi kita bersih, Iya. tapi sebenarnya yang kita lakukan itu salah dan tidak benar gitu kan. Sikat giginya gerakannya salah, terus mungkin kita asal-asalan juga gitu. Makanya kalau misalkan lubangnya udah ada, baik sekecil apapun, bawa segera ke dokter gigi supaya kita mungkin bisa lakukan penambalan atau pemberian vitamin gigi gitu kan. Iya benar. Karena perawatan sederhana yang dilakukan rutin seperti sikat gigi itu Hmm. jauh lebih baik dibanding menunggu sakit baru datang ke Dokter gigi. Iya, benar sekali. Karena sebenarnya kalau kita benar sikat giginya, gigi kita yang awalnya berlubang kecil itu bisa terhenti loh. bisa terhenti. Karena kita rajin menyikat giginya gitu. Jadi lubang atau karies yang kecil itu bisa terhenti dan tidak berkembang menjadi lubang yang besar. Nah, pertanyaan selanjutnya dok dari Amina. Pada usia berapa gigi susu anak-anak sudah bisa dicabut? Nah, sinkron nih dok sama pernyataan dokter tadi. Kadang giginya telat dicabut, kadang juga kecepatan dicabut, akhirnya gigi berantakan. Iya, benar. Nah, untuk usia dari kapan anak-anak bisa dicabut giginya Iya. itu mulai dari usia 6 sampai 7 tahun. Itu biasanya dari gigi depannya dulu. Oh iya, iya. Jadi gigi yang pertama tumbuh kan biasanya gigi depan. Iya. Nah, dia yang pertama kali dicabut berarti gigi depan dulu tuh. Biasanya usia 6 sampai 7 tahun. Nanti dilanjutkan dari gigi depan yang kanan kirinya, di sampingnya, nanti dilanjutkan dari gigi gerahamnya gitu. Nah, terus juga dia ada macam-macam usia tumbuhnya. Jadi ada yang 6 sampai 7, 8 sampai 9, 10 sampai 11. Jadi macam-macam. Jadi tiap gigi ini usia tumbuh kembangnya berbeda-beda. Jadi nggak sama. Jadi kita perlu perhatikan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu atau moms Iya. yang mau tahu kapan gigi anaknya perlu dicabut, bisa ke puskesmas langsung untuk memeriksakan kesehatan anaknya. Oke, lanjut lagi dok dari pertanyaan Regita. Bagaimana cara merawat kerusakan gigi pada anak yang sudah melahirkan? Yes. Oke. Nah, Maksudnya kasusnya. iya ini banyak banget, apalagi waktu CKG kemarin. Iya. Bener-bener hampir semua anak-anaknya itu Iya. giginya berlubang. Iya. Nah, giginya berlubang, ada yang kadang ngelutin suka sakit, jadinya dia malas makan gitu ya. Jadi cara kita anak-anak yang giginya sudah terlanjur berlubang, itu yang pertama kali kita harus lakukan ke dokter gigi tentunya ya, diperiksa anaknya ini giginya sudah berlubang sampai mana. Iya. Nah, kalau misalkan lubangnya masih kecil atau dia baru karies, itu bisa ditambal dengan tambalan GIC tadi. Iya. Biasanya kita bilang kita tambal ya pakai bahan, kita kasih susu ya di giginya gitu. Cuman kalau misalkan gigi anak-anaknya udah berlubang besar nih, udah kayak semuanya hitam, itu biasanya ada perawatan tambahan, namanya perawatan saluran akar atau pulpo atau pulpektomi pada anak-anak. Tapi biasanya itu dilakukan oleh spesialis kedokteran gigi anak gitu. Oke dok, ini ada pertanyaan dari saya sendiri. Oke. Saya pernah membaca sebuah artikel sakit gigi menyebabkan sakit jantung. Oke. Memang apa dok? Memang ada hubungan atau korelasi antara penyakit jantung dengan rongga mulut? Rongga mulut. Oke. Ini pertanyaan yang cukup menarik dan sering juga orang-orang yang suka sakit jantung takut ke dokter gigi untuk cabut gigi. Nah, Benar. jadi hubungan gigi berlubang dengan penyakit jantung itu sangat erat kaitannya, karena gigi yang berlubang itu otomatis pasti dia menginfeksi, apalagi gigi berlubangnya udah sampai saraf dan pembuluh darah. Nah, biasanya itu menginfeksi dari rongga mulut, dia lari ke saluran saluran darah. Nah, itu biasanya mengkontaminasi dari peredaran darah di jantungnya.
Nah, jadi gigi berlubang biasanya itu memperberat kerja jantung. Iya. Nah, Karena adanya infeksi. karena tadi ada ya, Dok. infeksi tadi, infeksi itu kan memperberat kerja jantung. Jadi supaya dia normal nih kerja jantungnya, apalagi yang punya riwayat jantung, Iya. itu dicabut giginya biasanya. Cuman untuk pencabutan gigi yang memiliki riwayat jantung itu kita konsultasikan dulu dengan penyakit dalamnya. Biasanya kan dia minum makan obat ini jantungnya, ya. Biasanya kita konsultasikan dulu apakah boleh dicabut atau tidak, Iya. bagaimana obatnya harus dihentikan dulu atau tidak. Iya. Jadi kalau misalkan orang yang penderita jantung itu sebaiknya kalau giginya berlubang itu sangat perlu diperhatikan, karena gigi yang berlubang pada penderita jantung itu akan memperberat kerja jantungnya. Itu yang menyebabkan biasanya pasien bisa ada stroke juga. Iya. Tapi itu sangat kecil kemungkinannya gitu. Oke, luar biasa sekali Dok ilmunya hari ini tentang kesehatan gigi dan mulut. Oke, kita tunggu ini lagi apakah ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya. Dari Reni Fitri Ayu, kenapa kalau habis sikat gigi ada rasa mual? Oke. Pasta gigi apa yang cocok? Kenapa dia mual nih habis sikat gigi? Iya. Nah, biasanya mungkin dari pasta gigi yang terlalu banyak sebenarnya. Pasta gigi yang terlalu banyak. Jadi sebenarnya kita itu kalau nyikat gigi, pasta gigi itu nggak perlu banyak-banyak, Iya. hanya sebesar biji jagung aja. Jadi sebesar biji jagung aja di ujung sikat giginya, kemudian baru kita lanjut sikat gigi. Nah, yang kedua biasanya yang buat kita mual juga ukuran dari sikat giginya. Ukuran sikat gigi yang terlalu besar itu juga bisa menyebabkan mual, ada rasa mual pada kita sendiri, apalagi yang memiliki refleks muntah yang tinggi, itu bisa nyebabin mual. Kemudian juga mungkin pada saat sikat gigi dia nggak rileks gitu. Kalau misalkan kita sikat buru-buru, bener. Jadi kalau kita sikat gigi itu sebenarnya kadang ada yang napasnya dari mulut. Nah, sebenarnya biar kita rileks dan nggak muntah atau mual pada saat sikat gigi, itu kita sikat gigi perlahan dengan nafas dari hidung. Iya. Gitu. Jadi kita lebih rileks dan tenang. Jadi biasanya yang buat mual itu karena kita nafasnya juga dari mulut gitu. Jadi kita bingung juga nih, nafas keluar tapi kita sambil sikat gigi gitu. Harusnya lewat Hidung gitu. Oke, untuk closing nih Dok, tips trik menjaga kesehatan mulut, sekaligus pesan untuk masyarakat Wolo. Oke. Tips dan trik menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Iya. Nah, yang pertama kali itu kita harus sadari tentang cara menyikat gigi. Itu sangat penting banget. Kalau misalkan kita salah cara menyikat gigi, Iya. itu bisa menyebabkan dari gigi berlubang itu sendiri gitu. Itu yang pertama, cara menyikat gigi. Yang kedua, waktu menyikat gigi. Menyikat gigi. Jadi sikat gigi itu pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Iya, jadi kita nggak ada makan lagi nih, baru kita bersihin rongga mulut kita gitu. Terus yang ketiga rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Tidak gitu. mesti tunggu sakit gigi. Iya, jangan tunggu sakit gigi dulu. Oke. Bahkan ada beberapa pasien dia nggak boleh loh setiap 6 bulan sekali. Bahkan ada beberapa pasien yang harus 3 bulan sekali karena karang giginya cepat menumpuk gitu. Ada kasus yang seperti Ada kasus yang seperti itu. Jadi sebenarnya minimalnya 6 bulan sekali. Cuman kalau kita telaah personil atau per orang, Iya. itu tiap orang beda-beda minimal ke dokter giginya. Oke. Dan terakhir, kalau misalkan giginya udah berlubang, jangan tunda ke dokter gigi, langsung ke dokter gigi ya. Apalagi ke Puskesmas Wolo di klaster gigi dan mulut. Oke? Oke, luar biasa. Oke, jadi saya tarik kesimpulannya Dok. Kesehatan tubuh yang baik dimulai dari kebiasaan kecil, termasuk menjaga kebersihan rongga mulut. Jangan anggap sepele kesehatan gigi dan mulut, karena mulut yang sehat membantu tubuh tetap kuat, nyaman, dan percaya diri. Oke, untuk masyarakat Wolo dan untuk semua penonton, Puskesmas Wolo menyapa hadir dalam 2 kali sebulan setiap podcast, temanya selalu berbeda-beda.
Sekian dari kami, salam sehat, jiwa kuat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.